Nah, seperti di Karang Sambung, malam hari nanti setelah data dibagikan pada Anda, seharusnya di Karang Sambung biasanya data itu Anda rekam di lapangan, gitu ya. Anda observasi, Anda berikan di lapangan, kemudian Anda bawa sebagai data, dan malamnya kita kuliah tentang bagaimana teknis mengolah data. Karena sama dengan metode sebelumnya, lintasan geologi dan observasi, maka ada data yang harus diolah agar Anda dapat memanfaatkan untuk tujuan metode ini, gitu ya. Jadi ada data dasarnya, ada data yang Anda olah, kemudian dalam metode ini Anda akan juga diberi kesempatan untuk melakukan analisis dan interpretasi, gitu ya, dengan menggunakan data itu. Oke, jadi sekali lagi pagi ini kita bertemu untuk kuliah, kemudian siang nanti setelah makan siang Anda juga akan diberi data dan penjelasan tentang teknis melakukan pengukuran penampang stratigrafi di lapangan oleh Mas Propo, dan nanti malam seperti kegiatan kuliah lapangan yang lain sebelum ini, gitu ya, Anda akan diberi penjelasan tentang cara mengolah data, ya, untuk metode pertama. Kemudian besok Anda akan diberi kita masih berdiskusi untuk metode pertama. Kemudian itu dikumpulkan sore harinya atau besok paginya, ya, sedang kita pikirkan waktunya, karena Anda mungkin sebenarnya seperti biasanya itu dikumpulkan sore harinya, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi mungkin karena data tidak Anda ambil sendiri, jadi akan ada waktu yang Anda perlukan untuk berdiskusi tentang kondisi data, tentang hal-hal terkait dengan data yang Anda miliki, maka mungkin akan kita pertimbangkan untuk menunda waktu pengumpulan. Tetapi kemudian besok malam Anda akan diberikan penjelasan tentang metode kedua, dan kemudian dibagikan juga data untuk yang metode kedua, yang biasanya kemudian langsung saja Anda olah tanpa perlu analisis atau tanpa perlu processing yang koreksi yang panjang, karena data yang kedua, metode kedua itu adalah langsung data yang dalam bentuk ketebalan, gitu ya. Jadi data di lapangan langsung berupa data ketebalan, sehingga mudah saja buat Anda untuk kemudian menyusun kolom stratigrafinya. Nanti akan Anda mengerti setelah Anda melihat datanya, karena Anda belum melakukan pengukuran. Sebentar. Saya khawatir kalau dengan screen ini pop-up yang muncul juga akan terlihat di screen Anda, ya. Biasanya kita bisa membuat presentation itu. Baik, jadi ini adalah hal yang sama dengan yang sudah saya sampaikan pada kuliah pengantar tentang tujuan melaksanakan metode pengukuran penampang stratigrafi. Jadi pengukuran penampang stratigrafi itu lazim disingkat PPS, tetapi lebih lazim lagi Anda menyebut metode ini sebagai measuring section, bukan Anda, ya. Jadi lebih lazim lagi metode ini disebut sebagai measuring section. Jadi artinya Anda kalau ingin googling begitu, ya, kalau mahasiswa sekarang kan gitu. Jadi Anda terbiasa mencari jawaban dengan Google, gitu ya. Kalau Anda ingin googling, maka googlinglah dengan kata kunci measuring section atau measuring stratigraphic section atau disingkat MS, ya. Tetapi mungkin saat ini juga sudah banyak yang menggunakan terminologi pengukuran penampang stratigrafi atau PPS di dalam tulisan-tulisan tentang metode ini. Oke, jadi tujuan praktisnya, jadi saya mulai dengan sesuatu yang praktis, adalah mendapatkan ketebalan dari setiap satuan stratigrafi. Jadi artinya sebenarnya tujuan yang ketiga mungkin yang pertama harus Anda lakukan, jadi mempelajari
dan menentukan satuan batuan, satuan stratigrafi. Kenapa? Karena tujuan dari pengukuran penampang stratigrafi ini adalah mendapatkan ketebalan yang teliti dari masing-masing satuan stratigrafi. Tetapi bisa saja kemudian sebenarnya yang terjadi adalah Anda menentukan suatu ketebalan interval dengan pengelompokan tertentu berdasar kondisi yang Anda lihat di lapangan, tapi kemudian menganalisis dan menganalisis dan menyusun kembali suatu satuan stratigrafi berdasar aturan-aturan tentang penyusunan satuan stratigrafi yang nanti juga akan kita diskusikan lagi meskipun seharusnya sudah Anda terima pada saat kuliah stratigrafi, gitu ya. Yang kedua adalah mendapatkan data litologi terperinci dari urutan-urutan perlapisan suatu satuan stratigrafi. Jadi Anda sudah dijelaskan oleh Pak Juwaini barangkali di kuliah stratigrafi bahwa suatu perlapisan itu adalah penyusun dari suatu satuan stratigrafi, gitu ya. Jadi unsur satuan stratigrafi itu ada dua, lapisan dan waktu, gitu ya. Batuan yang berlapis karena batuan sedimen, ya tidak ada batuan sedimen yang tidak berlapis ya. Batuan sedimen pasti berlapis. Hanya kemudian kadang perlapisannya tidak mudah Anda amati, gitu ya. Tapi jangan katakan batu gamping terutama yang sering Anda sebut begitu ya. Batu gamping tidak berlapis begitu, jangan. Karena prinsip dari atau konsep dari batuan sedimen itu adalah berlapis. Dia terbentuk dalam suatu membentuk suatu stratum, membentuk suatu unit dalam strata, dan dia mewakili suatu waktu pembentukan tertentu, gitu ya. Jadi itulah yang menyusun unsur atau membentuk unsur dari stratigrafi. Nah, jadi perlapisan selalu memiliki ciri, karakteristik yang bisa Anda gunakan untuk melakukan tujuan yang kelima, menganalisis dan menginterpretasikan proses dan lingkungan pengendapan. Jadi karena itu kegiatan ini harus diawali dengan melakukan observasi untuk mendapatkan data litologi secara terperinci. Data litologinya itu apa saja nanti akan kita ulas. Kemudian yang ketiga, menandai posisi stratigrafi dari contoh batuan. Ya, ini file kuliah yang sudah lama ya. Ini Mas Imam kenapa ya? Mas Imam berusaha masuk terus, jadi pop up terus ini. Ya, joining terus Pak. Sudah Ya. di-accept padahal tapi nggak pernah bisa masuk. Oke. Kita lanjutkan saja ya. Jadi menandai posisi itu adalah bagian dari pelaksanaan metode ini. Kenapa? Karena ada dua hal. Satu, bahwa contoh batuan itu yang Anda ambil, ini file lama. Kenapa? Karena saya masih menggunakan istilah percontoh. Zaman dulu sampel itu istilah bahasa Indonesianya percontoh. Sekarang sampel adalah contoh, gitu ya. Example adalah contoh, gitu ya. Jadi contoh batuan atau sampel batuan begitu juga rasanya sudah di Indonesiakan juga. Jadi bukan hanya teknis pengambilan contoh yang penting, contoh yang penting Anda kuasai, tetapi juga jangan lupa menandai. Kenapa? Karena suatu analisis contoh batuan lebih lanjut dikaitkan dengan metode ini misalnya untuk menentukan waktu, untuk menentukan detail deskripsi atau pemberian litologi, itu tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak mampu menempatkan dalam posisi yang sebenarnya, dan kemudian tujuan teknikal dari pengukuran penampang stratigrafi, yaitu menghasilkan kolom stratigrafi, tidak akan bisa terbantu dengan contoh batuan itu kalau posisinya tidak dilakukan dengan baik. Jadi ada tujuan teknikal yang harus Anda kuasai, tetapi juga ada tujuan konseptual, yaitu design sampling, gitu ya, sampling design, gitu ya. Jadi desain di dalam menentukan bagian mana yang harus saya ambil sebagai contoh batuan, gitu ya. Jadi di dalam PPS ini nanti diharapkan Anda tidak mengambil contoh batuan karena Anda melihat ada singkapan, bukan hanya begitu, gitu ya. Barangkali pada metode-metode sebelum ini muncul kesan seperti itu, tetapi karena ini berinteraksi atau menggunakan objek observasi
batuan sedimen, maka ada konsep-konsep dalam sedimentologi yang menyebabkan Anda harus memutuskan di mana Anda ambil sampel atau contoh batuan. Jadi disebutnya sebagai sampling design. Jadi apakah per 1 meter, apakah per perubahan litologi, apakah per perulangan suatu siklus, ya, suatu unit siklus gitu ya, perulangan suatu interval. Jadi dalam tujuan yang ketiga itu, menandai posisi itu mengandung tujuan bukan hanya teknikal, tetapi juga konseptual. Jadi akan ada keputusan yang berbeda, gitu ya. Kalau Anda melakukan kajian kuantitatif misalnya, maka ada syarat-syarat untuk melakukan pengambilan sampel. Kalau Anda melakukan analisis lebih lanjut, psikostratigrafi misalnya, ada syarat-syarat di dalam mengambil itu. Kalau Anda melakukan analisis interpretasi lingkungan pengendapan dan proses yang detail begitu, akan ada syarat-syaratnya. Bahkan kalau Anda ingin melakukan analisis petrologi of sedimentary rocks, ya, untuk menentukan provenance, maka ada syarat-syarat di mana sampel itu harus diambil. Ya, nanti saya akan undang beberapa teman untuk mensupport ini. Jadi misalnya saya nanti minta Pak Aswan atau Pak Khoiril untuk pengambilan contoh untuk tujuan studi paleontologi. Mungkin saya minta bantuan Pak Edi Sucipta atau Pak Mirsam untuk mensupport saya di dalam bagaimana penentuan contoh pengambilan contoh batuan di dalam suatu section untuk satu tujuan-tujuan petrologi of sedimentary rocks. Jadi petrologi batuan sedimen. Misalnya untuk analisis provenance, untuk analisis diagenesis, dan seterusnya. Jadi ada syarat-syarat desain sampel di sana yang saya harapkan sudah mulai Anda kuasai. Baik, yang keempat adalah mendapatkan atau mempelajari hubungan antar satuan batuan. Nah, itu juga satu tujuan dasar dari pengukuran penampang stratigrafi. Define stratigraphic unit, gitu ya. Apakah lithostratigraphic? Umumnya yang dilakukan adalah lithostratigraphic, gitu ya. Tetapi sekarang dengan perkembangan konsep stratigrafi menjadi psikostratigrafi, maka bisa saja suatu pengukuran penampang stratigrafi itu didasarkan pada pemahaman tentang psikostratigrafi. Tetapi pada kali ini Anda akan memulai kegiatan atau penguasaan metode ini dengan satuan lithostratigrafi, gitu ya. Baik, sebentar, ini saya juga terganggu dengan ini. Oke, always saja dibuat. Baik, keempat, Anda, jadi yang tujuan keempat, Anda menentukan satuan stratigrafi dan menentukan hubungan urut-urutan, gitu ya. Di sebelah kanan mungkin mengingatkan Anda pada kuliah sedimentologi dan stratigrafi. Di sebelah kanan ada order and timing. Jadi tujuan dari stratigrafi adalah menentukan order and timing. Kemudian tujuan yang kelima adalah menganalisis proses dan lingkungan pengendapan. Jadi dengan pengukuran penampang stratigrafi ini, Anda berharap ketika melakukan metode ini, atau Anda diharapkan dalam kuliah lapangan ini, kemudian mampu mencoba menganalisis dan menginterpretasikan lingkungan pengendapan dan proses pengendapannya, gitu ya. Setidaknya Anda mampu membedakan apakah ini endapan bottom traction atau endapan gravity mass flow, gitu ya. Apakah endapan traksi atau endapan aliran massa gravitasi, begitu ya. Atau endapan suspensi, paling tidak prosesnya itu. Tetapi tentunya Anda diharapkan mampu melakukan analisis lebih rinci, misalnya mungkin Anda menginterpretasikan dia diendapkan pada lingkungan pengendapan yang mana, gitu ya, sebagai suatu arsitektural elemen yang mana dari lingkungan pengendapan itu. Oh, ini bagian channel dari sungai, ini bagian floodplain dari sungai, dan seterusnya. Tetapi yang berikutnya itu adalah suatu targetan yang tentunya tidak diharapkan penguasaannya final pada saat kegiatan ini, karena ini baru pertama kali Anda lakukan.
ya, tetapi Anda tahu bahwa metode ini sebenarnya bertujuan sampai ke sana. Kenapa tujuan interpretasi ini perlu disampaikan di depan? Karena acap kali saya atau saya kira juga akan terjadi pada Anda, maka kita melakukan sesuatu, ketelitian kita di dalam melakukan sesuatu itu didorong atau ditentukan oleh pemahaman kita tentang tujuan dari melakukan metode itu gitu ya. Jadi nanti akan berbeda ya, terutama memang dari apa yang terjadi pada pengukuran penampang stratigrafi pada kuliah lapangan sebelum ini. Ketika Anda mungkin baru saja menyelesaikan lintasan geologi, ya, Anda baru saja menyelesaikan kegiatan lintasan geologi, di mana ada tujuan-tujuan pelaksanaan metode itu yang lebih diutamakan, maka acap kali Anda melakukan suatu observasi yang secukupnya dengan waktu dan tujuan kegiatan yang berbeda, gitu ya, untuk batuan sedimen. Jadi sementara pada pengukuran penampang stratigrafi Anda sebenarnya diharapkan khusus untuk batuan sedimen mampu melakukan interpretasi atau analisis yang lebih dalam. Karena itu akan mempengaruhi kalau Anda melakukan pengukuran penampang stratigrafi sendiri di lapangan, waktu dan konsentrasi Anda yang Anda sediakan begitu untuk mengerjakan kegiatan pengukuran ini, gitu ya. Jadi nanti siang barangkali akan kita diskusikan lagi lebih rinci apa yang saya maksudkan dengan di sini. Jadi Anda perlu untuk lebih detail melakukan observasi pada singkapan batuan sedimen sesuai dengan tujuan-tujuan dari kegiatan pengukuran penampang stratigrafi. Apakah kemudian observasi atau pemerian yang Anda lakukan secara rinci itu kemudian hanya untuk kegiatan ini? Tentunya tidak. Desain kegiatan ini sudah dibuat bahwa Anda harus melalui tahapan pengukuran penampang stratigrafi dulu, sehingga diharapkan ketika Anda melakukan kegiatan pemetaan, maka attitude atau perilaku Anda di dalam mengobservasi batuan sedimen, kemudian menggunakan standar pengukuran penampang stratigrafi, begitu. Artinya dalam hal ketelitian dan kerincian pemberian Anda, begitu ya maksudnya. Jadi barangkali karena kemarin observasi misalnya bertujuan untuk berbagai jenis batuan, maka kemudian Anda tidak diminta sangat detail di dalam menginterpretasikan atau memberikan batuan sedimen. Atau sebenarnya Anda sudah diminta seperti itu, tetapi Anda sendiri kemudian tidak terlalu punya konsentrasi yang cukup untuk itu, gitu ya. Nah, sekarang diharapkan nanti setelah ini, maka perilaku Anda terhadap batuan sedimen di tempat pemetaan Anda adalah dalam kerincian atau ketelitian seperti halnya ketika Anda melakukan pengukuran penampang stratigrafi. Ya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran ini juga sudah saya munculkan dalam kuliah pengantar adalah hal-hal yang bersifat konseptual, harus menjadi bekal Anda, dan kemampuan teknikal yang nanti siang akan kita diskusikan bagaimana mengukur kedudukan lapisan, arah lintasan, dan segala macam. Yang konseptual saya kira 3 hal ini sudah merupakan kemampuan dasar Anda seharusnya sesuai tujuan instruksional umum dan khusus atau tujuan dari pelaksanaan kuliah sebelum ini, gitu ya. Jadi Anda memahami konsep dasar dalam pengamatan singkapan, memahami konsep dalam sedimentologi, memahami konsep pembentukan perlapisan atau konsep-konsep stratigrafi, gitu ya. Dan ini adalah produk yang diharapkan, setidaknya semacam inilah, begitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai kolom stratigrafi. Ingat, dalam kuliah stratigrafi saya kira sudah diberikan pada Anda bahwa kolom stratigrafi itu ada 2 macam. Yang muncul di sini adalah salah satu jenisnya, yaitu kolom stratigrafi yang berskala tebal. Jadi di sebelah kiri itu Anda lihat dia berskala tebal. Jadi sesuatu yang lebih tebal terlihat dalam gambar ini, gitu ya. Itu juga pada kenyataannya adalah lebih tebal sesuai skalanya sebagai penyusun satuan stratigrafi tertentu. Misalnya ini formasi Kali Wadas, gitu ya.
Ini anu aja ya, buatan ya, bukan formasi yang sebenarnya ya. Jadi kali wadas, karang pucung itu tebalnya ya seperti ini perbandingannya. Ya, ya Pak Khalid. Imamnya mau masuk itu, tolong imamnya mau iya, masuk. Mas Imam itu sudah mau masuk berkali-kali Pak Khalid, tapi nggak bisa masuk ya. Dia nggak mau pencet join audionya sepertinya itu. Ya, nggak tahu lah. Jadi joining terus, mungkin joining terus kemudian ditinggal melakukan kegiatan yang lain barangkali. Iya, kayaknya gitu. Ya, kemudian tetapi ada kolom stratigrafi yang skala di sebelah kirinya adalah umur. Ya, umur tidak berkonsekuensi langsung dengan ketebalan gitu. Karena ketebalan itu pada suatu interval umur tergantung dari kecepatan sedimentasi. Misalnya yang paling jamak Anda pahami, kecepatan sedimentasi klastik kasar barangkali lebih besar daripada klastik halus gitu ya. Di dalam rate per satuan waktu ya, meter per satuan waktu barangkali satuan klastik halus karena dia berukuran kecil, maka pembentukan ketebalan per meternya akan lebih pelan dibanding klastik kasar. Tetapi tidak selalu begitu. Yang lebih penting adalah bahwa kolom stratigrafi yang berskala umur, maka intervalnya belum tentu menggambarkan ketebalannya. Dan itu juga lazim disebut sebagai kolom stratigrafi. Sangat sering digunakan sebagai cara mempresentasikan kolom stratigrafi regional. Karena dalam konteks regional geologi, yang lebih penting adalah hubungan waktu dari setiap satuan. Apakah dia seumur, suatu satuan litostratigrafi tertentu, formasi karang pucung dengan formasi karang sambung dengan formasi panosogan misalnya, apakah seumur atau formasi panosogan lebih mudah dibanding formasi karang sambung. Jadi lebih memfokuskan kepada hubungan antar satuan stratigrafi sehingga skala di kirinya adalah waktu. Nah, Anda mulai saat ini harus bisa mengerti dan memperhatikan apa yang digunakan sebagai skala atau ya skala lah ya, referensi di bagian paling kiri dari suatu kolom stratigrafi, suatu profil atau kolom stratigrafi. Nah, pada kegiatan PPS ini, Anda terutama diharapkan mampu menyusun kolom stratigrafi yang berskala ketebalan. Ya. Tetapi Anda tetap harus memahami bahwa suatu kolom stratigrafi dapat pula berskala umur. Ya, sayangnya saya tidak berikan contohnya, nanti di sesi berikutnya mungkin saya berikan contohnya. Oke, dan kolom stratigrafi seperti Anda lihat berisi kolom litologi, Anda gambarkan litologinya, dan seperti pada kuliah pengantar saya sampaikan, kemampuan Anda melakukan pengukuran penampang stratigrafi itu dicerminkan dari kemampuan Anda menggambarkan sesuatu yang membuat orang yang tidak hadir, tidak datang pada saat pengukuran, membayangkan sesuatu yang sama dengan Anda yang datang pada saat pengukuran. Nah, siapa yang diharapkan tidak hadir tapi mampu memberi gambaran yang sama? Ya, kalau dalam kegiatan field camp adalah para dosen yang membantu Anda di dalam ini sebagai latihan untuk mencoba membentuk Anda atau membuat Anda mampu melakukan pengukuran penampang stratigrafi dengan baik, gitu ya. Beliau-beliau ini tahu apa yang sebenarnya ada di lapangan, tetapi mendorong Anda untuk mampu memberikan gambaran kolom litologi yang sama dengan yang Anda jumpai di lapangan. Nah, itu tantangannya begitu. Terus di sebelah kanan ada pemberiannya, karena ini adalah tujuannya, gitu. Dan Anda lihat pemberian itu terdiri dari pemberian litologi atau singkapan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian detail dari masing-masing litologi, ya, deskripsi detail dari masing-masing litologi. Barangkali sebagian dari Anda atau harus ya Anda bertanya kenapa harus dengan singkatan gitu ya. Nah, ini suatu konsekuensi karena Anda punya skala ketebalan di sana. Suatu skala yang tidak bisa berkompromi dengan pemberian detail. Tetapi juga tidak bisa berkompromi dengan mengurangi kerincian pemberian. Gitu. Jadi pemberian Anda tetap harus detail,
tetapi ruang yang tersedia tetap harus cukup. Karena itu apa konsekuensinya? Karena itu pada buku kuliah lapangan Anda sudah disertakan suatu singkatan gitu ya. Bagaimana membuat deskripsi atau pemberian dengan singkatan. Bahkan kemudian pada beberapa kegiatan kuliah lapangan sebelum ini, Anda dianjurkan untuk membuat singkatan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Ya, supaya menambah kemampuan Anda untuk go global gitu ya. Tetapi juga pada beberapa hal, pemberian dengan bahasa Inggris itu pada beberapa standar, misalnya Shell Oil gitu ya, standar yang dibuat oleh Shell Oil ada pada beberapa banyak publikasi, itu sangat memudahkan di dalam membuat singkatan. Jadi misalnya sesuatu yang sub-rounded gitu ya, nah itu diberi garis bawah. Tapi yang over diberi garis atas gitu. Yang ada juga beri tanda kurung untuk sesuatu yang negatif atau dituliskan biasa untuk sesuatu yang positif gitu ya. Jadi ada cara-cara membuat singkatan supaya pemberian Anda menjadi lebih singkat tetapi tetap rinci gitu. Jadi jangan kira bahwa pemberian yang dilakukan pada PPS itu tidak punya tujuan, ini mengada-ada, ini dibuat supaya singkat. Tujuannya jelas agar tidak mengurangi ketelitian pemberian Anda pada satu kolom stratigrafi. Yang berkurang adalah spasi yang Anda perlukan untuk menuliskan pemberian itu. Nah, karena itu sama juga ini nanti pada saat membuat kolom stratigrafi Anda didorong untuk mencoba gitu membuat pemberian dengan singkatan. Dan bila perlu singkatan dalam bahasa Inggris bukan hanya karena supaya Anda siap go global, tetapi juga karena beberapa cara pemberian dalam bahasa Inggris itu memudahkan Anda di dalam menyingkat gitu ya, memudahkan Anda di dalam membuat abbreviation atau singkatan. Oke ya, saya kira clear. Kemudian di sebelah kanan adalah analisis tadi gitu ya. Dalam kasus ini kelihatannya lingkungan pengendapan dibuat sangat general, hanya menyatakan suatu area yang abstrak begitu, tidak menunjuk pada satu arsitektural elemen dari suatu lingkungan pengendapan secara khusus gitu ya. Bukan berarti di sini Anda diharapkan hanya sampai di situ, tetapi Anda boleh mengembangkan kemampuan interpretasi lingkungan pengendapan Anda sampai ke batas yang Anda mampu. Karena saya lihat beberapa orang karena ditundanya kuliah lapangan ini sudah mengambil kuliah stratigrafi analisis, ya tentunya bisa menjadi kesempatan untuk mencoba mengaplikasikan kemampuan membuat analisis secara rinci. Saya tahu bahwa saya tidak akan gunakan ini sebagai standar penilaian karena tidak semua mengambil mata kuliah itu, tetapi bukan berarti Anda tidak boleh mencoba, ya. Dan bukan berarti Anda dilarang untuk berdiskusi sesama Anda untuk mengembangkan kemampuan dalam analisis ini. Ya. Baik, kemudian ini ada skala, Anda sudah tahu. Kemudian ini yang kita bicarakan tadi. Sampel, technical, dan konseptual. Sampling design, gitu ya. Desain dalam pengambilan percontoh. Apakah per meter, apakah per skematik, ataukah sistematik, ataukah ada hal-hal lain yang menjadi dasar pertimbangan. Baik, nah ini saya coba summarize gitu di kesempatan pertama ini. Mungkin waktunya sudah lebih, jadi saya akan jalan dengan cepat sebelum kita break untuk 15 menit barangkali. Memberi kesempatan Anda juga yang belum bergabung ya. Seharusnya semua sudah bergabung ya. Karena kuliah lapangan ini sebenarnya harus dijalankan dengan disiplin gitu ya. Jadi kita terpaksa melakukan secara daring, tapi bukan berarti Anda kemudian juga mengabaikan perilaku dasar dalam mengikuti kuliah gitu ya, mencatat, memperhatikan, bila perlu membuat pertanyaan gitu ya. Anda boleh bertanya kapanpun ya, Anda boleh potong pembicaraan atau presentasi ini kapanpun bila ada pertanyaan supaya memudahkan kita berdiskusi ketika kita masih berhadapan dengan slide yang menjadi bahasan. Oke, jadi konseptual yang pertama tadi ada 3 hal konseptual.
1 pengamatan singkapan, 2 sedimentologi, 3 stratigrafi. Pengamatan singkapan saya kira sesuatu yang saya yakin tidak ada yang mengabaikan pemahaman ini, tetapi pernah, seperti saya pernah sampaikan dalam kuliah, dalam salah satu kuliah lapangan, di bagian akhir dari kegiatan itu, kebetulan ada peserta, dan kebetulan dari perguruan tinggi lain, jadi bukan dari ITB, yang mengajukan pertanyaan, Pak, dari kemarin kita bicara tentang endapan laut dalam, padahal kan kita di pinggir sungai gitu. Saya masih nggak ngerti, padahal itu sudah ekskursi ya, hari terakhir gitu ya, saat-saat terakhir gitu ya. Ya, sedikit saja lagi itu dikabarkan dengan lebih cepat begitu, mungkin dosennya bisa pingsan itu dapat pertanyaan begitu di hari terakhir gitu ya. Jadi Anda harus bisa memahami, ini foto-foto Anda ini saya ajak ke Sungai Cipamingkis pada saat kuliah sedimentologi. Kalau nggak salah ya, ini acara EPG atau kuliah sedimentologi nih? Ekskursi sedimen, Pak. Kuliah Pak, ekskursi Pak. Nah, ekskursi kan. Jadi saya bawa ke sana, kemudian kita berdiskusi dan sempat mencoba memahami lebih advance gitu, lebih lanjut. Selain hal-hal observasi juga bahwa ini adalah endapan laut dangkal, endapan shelf gitu ya, sampai ke shoreline gitu, sampai ke surface gitu ya, sampai ke foreshore gitu ya. Jadi ini adalah endapan laut dangkal, tetapi sekarang tersingkap di sebuah sungai. Dan saya selalu memberi gambaran pada saat kuliah, Anda bisa membor offshore Northwest Java, laut lepas utara Jawa, yang Anda bor adalah endapan sungai sedalam sekian ribu feet di bawah dasar laut gitu. Tetapi endapan sungai gitu ya. Jadi Anda jangan lupakan itu, bahwa apa yang Anda lihat di sekitar singkapan Anda tidak selalu mencerminkan proses dan lingkungan pengendapan dari batuan yang tersingkap gitu ya. Tetapi kalau Anda jalan-jalan di kota Samarinda barangkali Anda akan memiliki singkapan berumur Miocene yang merupakan endapan delta, dan kota Samarinda itu adalah ujung dari suatu prograding delta yang sampai saat ini masih delta begitu ya. Jadi apa yang ada di sekitar Anda sama dengan endapan yang berumur sekian juta tahun yang lalu. Karena memang dalam singkapan itu, di balik itu ada sedimentasi dan pengangkatan yang pernah terjadi, dan kemudian di dalam kita mengobservasi suatu singkapan, boleh saja kita terinspirasi oleh present day proses gitu ya. Karena kita menganut konsep uniformitarianism, the present is the key to the past. Jadi Anda datang ke Samarinda, Anda pergi ke modern Mahakam Delta Mahakam yang ada sekarang, dari situ Anda mencoba menginterpretasikan Mahakam yang 25 juta tahun yang lalu. Itu bisa terjadi gitu ya. Tetapi acap kali singkapan ini kemudian tidak ada hubungannya dengan proses sedimentasi yang terjadi pada saat ini ketika Anda datang ke singkapannya gitu ya. Karena sedimentasi dan pengangkatan ini oleh Leonardo da Vinci dan murid-muridnya ketika naik ke Alps gitu ya, naik ke Alpen, dan mereka menemukan moluskanya Pak Aswan gitu ya. Moluskanya Pak Aswan ada di puncak Alps gitu ya. Kemudian mereka menganalisis apa yang sebenarnya terjadi gitu di puncak gunung, tetapi bicara tentang endapan laut atau endapan transisi gitu. Oke, konseptual yang kedua adalah konseptual dalam sedimentologi, dan yang ketiga adalah stratigrafi. Nah, ini sekedar mengingatkan Anda, sedimentologi fokus atau melakukan analisis untuk mendapatkan proses pembentukan batuan sedimen, sedangkan stratigrafi adalah fokus pada upaya untuk mendapatkan order and timing. Jadi bagaimana urutannya? Bedanya order dan timing adalah timing itu menunjuk waktunya, order itu adalah hubungan relatif. Sesuatu terjadi lebih dulu dibanding yang lain dan seterusnya dalam satu urutan begitu, itu adalah order gitu ya. Untuk bisa menyusun order, Anda harus membuat pengelompokan, karena itu dibuat satuan stratigrafi. Anda kan nggak bisa membuat urutan kalau tidak, atau urutan hasilnya bisa berbeda kalau Anda berkelompok atau tidak berkelompok.
Jadi Anda kalau tidak berkelompok terpaksa semua berbaris satu persatu untuk bisa ditentukan ordernya. Siapa di depan siapa. Tetapi bisa juga Anda tidak berbaris satu persatu tapi berbaris berkelompok. Sehingga ordernya adalah antar kelompok. Gitu. Karena itu di dalam stratigrafi salah satu upaya yang kita lakukan adalah menyusun satuan stratigrafi. Ya. Oke, ini cerita yang tadi. Sedimentologi itu bisa dilakukan dengan mengamati proses yang sekarang, tetapi ya Anda tahulah ini tidak usah saya ulang. Anda tahu, saya masih share ya? Atau sudah hilang? Pak. Masih ya? Masih. Ya, Anda masih ingat pasti di kuliah sedimentologi ini, yang kiri gambarnya itu, begitu, proses, Anda bisa amati, present day, tapi saat ini Anda terutama adalah, next, terutama adalah melakukan ini. Jadi suatu sedimentological observation, gitu ya, suatu observasi batuan sedimen, untuk memahami ancient process, memahami sesuatu yang terjadi sekian juta tahun yang lalu. Yang kalau Anda tanya orang di situ pun tidak ada satupun yang pernah melihat bagaimana proses pembentukannya, karena tidak ada yang berumur 25 juta tahun di sekitar Singkapan gitu ya. Jadi tidak bisa Anda tanya, karena itu apa yang bisa Anda lakukan adalah melakukan observasi petrologi gitu ya. Petrology of sedimentary rocks. Jadi suatu sedimentologi itu pemahaman proses, tetapi kegiatannya harus diawali dengan petrology of sedimentary rocks. Karena petrology of sedimentary rocks itu menganalisis batuan sedimen berdasar unsur-unsur yang menyusunnya, berdasar teksturnya, sedimentary structure-nya, dan karakteristik yang lain yang bisa Anda gunakan untuk memahami prosesnya. Jadi yang di kanan ini misalnya, pemberiannya mengatakan bahwa Anda menemukan head coral in growth position, karena head coral yang lainnya juga pada arah yang sama, atau Anda perhatikan geopetalnya menghadap ke atas, maka kemudian Anda interpretasikan ini adalah endapan laut dangkal yang tersusun oleh skeletal dan prosesnya adalah biogenik gitu ya. Sementara kalau yang di kiri ini adalah endapan batuan sedimen klastik gitu ya, berukuran gravel ya, kerikil, kerakal gitu ya. Sementara di tengah ini adalah batu pasir dengan struktur sedimen crossbedding. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan membuat Anda kemudian bisa memahami prosesnya. Karena tidak ada cara lain. Ya. Jadi Anda harus melakukan petrology sedimentary rocks. Kemudian saya ingatkan sedikit dalam sedimentologi ini perlu gitu ya. Kalau Anda googling pembentukan sedimentary rocks, pasti ceritanya tentang ini gitu ya. Weathering, denudation, transportation, ini seolah-olah batuan sedimen itu semuanya adalah klastik gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana pembentukan batuan sedimen, transportation and sedimentation, pakai N lagi. Jadi transportation seperti titipan kilat gitu, seperti Gojek gitu, Go apalah yang pakai paket itu, kemudian sampai di tempatnya diletakkan. Padahal yang terjadi kalau Anda lihat di kanan ini dengan mekanisme bottom traksi, ketika sebagian tertransport, sebagian sudah terendapkan gitu ya. Jadi proses transportation dan sedimentation itu bersamaan. Karena itu analisis terhadap proses sedimentasi harus dimulai dengan analisis terhadap transportation-nya. Anda mengenal 3 flow karakteristik kan? Kecepatan, lebar, dan kedalaman gitu ya. Nah, itu adalah aspek-aspek lingkungan pengendapan. Jadi saya mengingatkan saja. Jadi kalaupun Anda googling dan mendapati pembentukan proses pembentukan batuan sedimen dengan rincian seperti ini, Anda tetap tahu bahwa batuan sedimen sebenarnya tidak selalu klastik. Tidak selalu klastik, bahkan yang klastik tidak selalu detrital, tidak selalu terrigenous, tidak selalu siliciclastic. Anda bisa punya carbonate klastik. Tapi bahkan Anda punya endapan chemical, precipitation. Oversaturated, precipitation. Anda punya biogenic. Ya, cangkang terbentuk di situ, ditinggalkan, punya kawan cangkang-cangkang yang lain, gitu ya.
Tidak perlu harus tertransport seperti cangkang di sini, di kanan ini. Dia bisa terbentuk di situ, gitu ya. Jadi Anda harus ingat itu. Jadi buatan sedimen itu ini juga sama. Anda harus ingat itu, gitu ya. Bahkan kemudian saya buat abu-abu ini karena memang tidak seluruh volcanoclastic adalah sedimen, tetapi volcanoclastic yang syn and post eruptive resedimented, gitu ya, itu juga mengandung proses-proses sedimentasi yang bisa dipelajari dari petrology of volcanoclastic-nya, gitu ya. Tetapi we do have carbonate clastic, gitu ya. Maksudnya adalah begini. Ya, ini yang classification itu Anda tahu berdasar ukuran butir, tapi Anda tahu karbonat itu bisa klasik, bisa bukan klasik, gitu ya. Jadi ada klasifikasi atau penentuan litologi yang tidak serta-merta bercerita tentang genetik. Harus Anda turunkan atau harus Anda tingkatkan dalam analisis atau dalam penamaan yang lebih detail untuk bisa menentukan prosesnya. Itu maksudnya. Ya, mengingatkan Anda saja. Bahkan Anda bisa menyertakan suatu adjektif, gitu ya. Mungkin bukan yang ini ya. Kalau ini sama ukuran butir, ini adjektif. Jadi kata sifat di belakangnya itu sah-sah saja atau bahkan diperlukan, gitu ya. Anda tidak sekedar menyebutkan konglomerat, tapi Anda sebutkan apakah dia class supported atau dia matrix supported, gitu ya. Wah, masuk di lapangan rinci begitu. Kadang itu kesempatan Anda. Suatu konglomerat mau Anda ambil sampelnya seperti apa untuk menceritakan ke Anda bahwa dia matrix supported. Padahal sesuatu yang matrix supported barangkali cenderung digerakkan oleh matrix strength, gitu ya. Nah, itu cerita prosesnya kan gravity mass law. Tapi tidak selalu begitu, gitu ya. Tetapi sesuatu yang relatif seragam, saling bersentuhan barangkali, mungkin cenderung pada sistem bottom traction yang selected terhadap ukuran butir berdasar kecepatannya tadi, kayak film channel tadi. Jadi poinnya adalah di dalam pengukuran penampang stratigrafi ini, gitu ya. Saya tidak menjamin data yang dibagikan ke Anda rinci ini karena itu data yang dibagikan pada Anda adalah hasil pemberian dari rekan-rekan Anda peserta kuliah lapangan tahun lalu ya. Tetapi sebenarnya Anda diharapkan mulai sekarang jangan ragu-ragu untuk menyertakan adjektif. Bukan sebagai gaya-gayaan tetapi sebagai pilihan yang tidak bisa dihindari. Bukan pilihan lagi. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena matrix supported konglomerat bagaimana ambil sampelnya supaya Anda tahu bahwa dia matrix supported. Tidak selalu begitu. Kalau matrix supported sandstone barangkali ya, nanti ada istilahnya itu, mungkin bisa Anda tunda gitu ya dengan sampel yang Anda bawa gitu ya. Meskipun sebaiknya tidak ada penundaan itu kan, belum tentu Anda punya kesempatan untuk mengambil sampelnya dengan baik gitu ya. Artinya kondisinya kemudian tidak sebaik yang tersingkap karena Anda tidak bisa pecahkan gitu, tidak bisa ambil sampelnya gitu ya secara teknikal. Karena itu mulailah melatih untuk membuat penambahan kata sifat ini gitu untuk membuat agar data Anda sebisa mungkin mampu digunakan untuk melakukan interpretasi gitu ya. Nah, bahkan yang seperti ini barangkali bisa, tapi untuk konglomerat inilah kesempatan Anda satu-satunya untuk bisa mewakili suatu kondisi polimik gitu ya. Dan bukan suatu kondisi yang monomik. Jadi biasakan untuk mulai melatih diri dengan itu. Begitu juga untuk sandstone ya, menurut Patty John dengan penambahan matriks gitu ya. Pak Edi Sucipta, Pak Mirzam, Ibu Emi, Mas Arief gitu ya. Rekan-rekan di Pak Andri begitu selalu mengajarkan bahwa ada penamaan tambahan yang diberikan pada sandstone yang menjelaskan tentang kondisi itu. Itu bukan sekedar suatu advance petrologi ya. Pada kasus sekarang ini diperlukan untuk membantu Anda membuat interpretasi. Misalnya sesuatu yang weki tadi, ada kecenderungan gitu ya, karena Anda tidak bisa tentukan hanya dari satu aspek. Oh gara-gara ini turbidite gitu, gara-gara ini traksi, nggak bisa begitu. Jadi Anda harus punya deskripsi yang cukup, yang bersama-sama dengan deskripsi yang lain akan membantu Anda menentukan prosesnya. Jadi Anda harus sempatkan untuk menentukan ya sandstone itu weki atau arenite. Karena sesuatu yang weki itu memiliki matriks yang cukup banyak. Sehingga proses yang terkait dengan itu, bayangkan kalau
bottom traction, nanti akan ada konsekuensinya. Batu lempung, tetapi saya yakin batu lempung dalam kasus observasi lapangan, Anda tidak bisa buat lebih detail gitu ya, kecuali Anda punya X-ray eyes gitu ya, punya mata yang punya X-ray gitu, Anda bisa lihat struktur-struktur ini sehingga bisa tahu ini kaolinite atau illite. Ya, batu lempung adalah batuan yang menarik karena dia dibagi, ditentukan namanya berdasar ukuran butir, tapi suatu kebetulan bahwa kemudian dia didominasi oleh clay mineral, sehingga dia bisa dibeda-bedakan berdasar clay mineral composition. Dan nyatanya dia dibedakan berdasar itu. Nah, itu tidak bisa Anda lihat secara mikroskopik. Dengan loop sekalipun, dengan mikroskop sekalipun untuk beberapa kasus tidak bisa mudah. Jadi Anda harus dengan XRD atau dengan X-ray ya, X-ray diffraction atau scanning elektromikroskop. Scanning elektromikroskop pun harus ada referensinya gitu ya untuk bisa kemudian membedakan, atau Anda memang punya kemampuan yang baik untuk menganalisis berdasar struktur dari clay mineral itu. Yang bisa Anda lihat di lapangan adalah batu lempung, batu pasir, berlapisan. Berlapisannya ini dia bisa dibedakan karena ekspresi topografi. Oh ya, Anda juga diharapkan dalam ini kolom stratigrafi ini memberikan gambaran ekspresi topografi. Dari mana? Nih. Nah, jadi yang di kanan ini adalah ekspresi topografi. Di satu kesempatan yang lain pernah ada yang menanyakan, apa sih ini Pak yang di kanan? Yang di kiri ini jelas ukuran butir. Kiri tidak harus sama dengan kanan, tapi biasanya kiri merefleksikan kondisi ekspresi topografi yang di kanan. Tapi belum tentu juga seperti itu. Ya. Nah, ekspresi topografi itu adalah ini tadi. Ini, di singkapan Anda ini kelihatan. Ada yang tenggelam sungai, ada yang menonjol. Nah, itu ekspresi topografi. Di singkapan ini, tadi Cipamingkis, ini New Mexico ini ya, Cuba. Jadi ada yang menonjol karena dia batu pasir, ada yang tidak menonjol karena dia batu lempung. Ya. Ini ada yang menonjol, tidak menonjol, berulang. Berarti perlapisan-perlapisan dari litologi yang berbeda dalam ketebalan yang lebih tipis dibanding yang di atas gitu ya. Dan satu perlapisan tidak harus kemudian menerus. Dan Anda harus catat di dalam ini. Perlapisannya tidak menerus gitu ya. Jangan perlapisan tebal sekian, tebalnya mana? Diambil salah satu aja lah. Pilih yang ini atau yang ini saja. Tidak, Anda harus menceritakan ini. Bahwa perlapisannya ini kemudian tidak menerus sebelah yang lain. Wah, bagaimana Pak kalau tidak tersingkap ya? Kalau tidak tersingkap kan Anda bebas dari dosa. Tapi kalau tersingkap dan Anda tidak kemukakan, Anda berdosa. Berdosa karena Anda sudah diamanahkan untuk mendeskripsikan dengan baik gitu ya. Biasakan untuk menjadikan semua tugas Anda itu sebagai amanah yang punya konsekuensi kalau tidak Anda jalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan kadang suatu perlapisan tidak cukup diceritakan dengan ketebalan. Karena Anda lihat ini kontak batu pasir dan batu lempungnya seperti ini gitu. Tapi perlapisannya seperti itu. Lalu bagaimana ceritanya? Satu, Anda bisa mengenali ini sebagai lateral accretion. Itu paling bagus. Anda tulis lateral accretion, selesai urusan gitu. Tetapi itu interpretatif. Atau Anda gambarkan dia sebagai suatu sketsa yang menjelaskan, sketsa tambahan. Jadi bukan hanya kolom stratigrafi, bukan hanya profil. Anda boleh juga membuat sketsa tambahan untuk menceritakan kondisi ini. Atau Anda menyusun narasi, deskripsi, pemberian yang menceritakan tentang kondisi ini. Bagaimana setiap lapisan itu memiliki kedudukan yang berbeda dengan batu lempung, kemudian downlapping begini, kemudian berhubungan seperti ini dengan batuan di bawahnya. Atau Anda mampu menganalisis ini sebagai suatu bentuk dari laterally accretion, dari suatu endapan channel misalnya begitu. Ya. Jangan lupa juga seperti pesannya Mas Andri, Pak Andri, ya, Anda pasang skala, ini tidak terlalu bagus. Skalanya sebenarnya maunya ini, tapi kebetulan ada yang lewat, saya buru-buru foto, tapi enggak foto semuanya, bukan teknik fotografi yang baik. Anda harus lebih baik lagi di dalam membuat itu. Kemudian ini juga kameranya kamera kuno pada saat itu, jadi ini skala,
ini juga skala gitu. Biasakan skala di pinggir, jangan di tengah-tengah begitu. Nanti ada contoh foto yang skalanya di tengah-tengah. Ya, tapi indah untuk dilihat juga. Kemudian ada hal penting juga dalam litologi itu adalah batu gamping tadi khusus. Batu gamping itu bisa klasik, ini di Padalarang, lokasi pemetaan Anda nanti insya Allah. Ya. Ini klasik ini ada pecahan batu gamping ini di dalamnya macam-macam. Ada pecahan koral nih di sini ada koralnya gitu ya, ketutup sama ini. Ketika diambil sampelnya juga masih menunjukkan itu Anda beruntung. Ya. Tapi kadang Anda harus berikan dengan baik di lapangan seperti cerita tadi. Dan Anda harus mencoba berlatih memberi penamaan yang tepat gitu ya. Kalau begini namanya bukan konglomerat, namanya bukan breksi kalau menyudut karena ini batu gamping gitu ya. Tapi ini klasik gitu. Jadi Anda harus pakai klasifikasi yang mana gitu ya. Kalau Anda ingin menyampaikan dalam konteks klastiknya terutama maka Anda barangkali bisa menggunakan klasifikasi Grabau gitu, ada kalsirudit, kalkarenit, kalsilutit gitu ya. Tapi kalau Anda ingin bercerita lebih dalam tentang komposisinya, tentang keragamannya atau tentang ya komposisinya terutama kondisi dalam pengendapan, maka barangkali Anda pakai klasifikasi Danem gitu ya. Jadi ada sesuatu yang grainstone, kalau dia grain dominated gitu, grain supported. Kemudian ketika matriksnya bertambah, maka Anda punya nama packstone, wakestone, mudstone. Danem tidak tergantung pada ukuran butir. Ya. Tetapi pada perkembangannya setelah ada Embry and Cloven, gitu, Embry dan Cloven, maka dia memasukkan ukuran butir karena itu muncul istilah Radstone gitu. Jadi kalau menurut Danem ini namanya grainstone karena kelihatan matrix supported atau Madeline Paxton lah barangkali ya. Sudah ada matnya tapi mengambang tapi masih banyak juga yang point contact itu biasanya Madeline Paxton gitu. Paxton yang miskin matnya gitu ya, atau Paxton Anda sebut begitu. Tetapi kalau Embry Cloven yang berukuran di atas 2 mm seperti butir-butir ini ya, ini kira-kira 5 cm lah barangkali ya. Nah, kalau berukuran besar ini terus kemudian disebut Radstone gitu ya. Ya, jadi Anda harus pilih penamaan untuk satu harapan bahwa Anda mampu melakukan interpretasi analisis proses secara lebih baik. Tetapi batu gamping bisa juga merupakan endapan chemical gitu ya. Ini contoh perselingan batu gamping merah dengan rijang. Jadi rijangnya yang merah tua ini, batu gampingnya yang ini ya, ini difoto dengan handphone rasanya. Foto dengan handphone. Ada ininya juga tapi nggak kelihatan, jadi bukan contoh foto yang bagus lah gitu ya. Anda harus lebih baik dari inilah. Ya, belajar sama Pak Andri sama bapak-bapak yang lain yang berpengalaman baik dalam mengambil foto begitu ya. Nah, ini begitu. Jadi batu gampingnya diinterpretasikan ini endapan kimiawi juga ya. Tetapi pada proses seperti ini sebenarnya bisa juga batu gampingnya ini klasik. Jadi kita perlu analisis yang lebih hati-hati lah untuk melihat batu gamping itu. Karena batu gamping bisa klasik, bisa kimiawi juga. Tapi dalam hal ini dianggap ini kimiawi juga, rijangnya juga kimiawi ya. Chemical deposit, precipitation directly dari larutan air laut gitu ya, yang kaya silika atau yang kaya Ca2+, CO3- gitu ya, jadi membentuk batu gamping. Tetapi batu gamping juga bisa biogenik, ini lihat ini, bukan pecah ini foramnya, lepidosiklinanya ini utuh-utuh semua ini ujung dari sarpi, ini ujung dari spidol gitu, dan ini sayatannya utuh ini, bukan pecah nih. Jadi batu gamping bisa biogenik. Ya memang dia di situ. Karena itu dalam batu gamping jangan lupa menyertakan komposisinya. Wah kalau nggak tahu bagaimana Pak ya, makanya ini latihan ini. Apakah ini koral, apakah ini red algae atau ganggang merah, apakah ini foram, gitu paling tidak Anda sebutkan gitu. Karena dari komposisinya, karena batu gamping itu berasal dari tempat di situ juga, Anda bisa menginterpretasikan proses dan lingkungan pengendapan. Ya, batu gamping itu bisa biogenik, klasik, bisa chemical. Itu kelebihannya. Nah, yang silicic klasik ini konsep sedimentologinya jangan lupa dia bisa bottom traction and suspension. Kalau bottom traction itu ada konsep entrainment of particle, mengandung kecepatan,
kecepatan adalah representasi dari lingkungan pengendapan, transportation, and sedimentation. Jadi lingkungan pengendapan juga terkait dengan transportation untuk batuan klasik ya. Type of grain movement, type of flow, apakah dia laminer atau turbulent, pakai Reynolds number gitu ya. Ini mengingatkan Anda aja bahwa kuliah sedimentologi ada gunanya gitu. Kemudian pengendapan, ada yang diendapkan pada kecepatan tinggi, ada yang diendapkan pada kecepatan rendah gitu ya. Kemudian sedimentary structure, Anda tahu bahwa sedimentary structure itu yang basic ya, karena banyak macam sedimentary structure, itu dihasilkan oleh bed form. Bed form itu digambarkan oleh Froude number. Froude number itu ada kecepatan dan kedalaman. Nah, tadi kan kecepatan, kedalaman, lebar itu fungsi dari lingkungan pengendapan, fungsi dari proses sedimentasi, maka sedimentary structure juga bisa bercerita tentang proses, bisa bercerita tentang lingkungan pengendapan. Kemudian untuk suspensi ada settling velocity. Jadi kalau relatif ada segregasi gitu, ada dalam batuan matrox, siltstone atau claystone masih kelihatan ada perulangan ukuran butir yang tampak bisa dibedakan, berarti ada sesuatu ukuran butir yang memiliki diameter berbeda gitu. Barangkali densitasnya juga berbeda gitu ya, komposisinya berbeda. Nah, ini mengingatkan Anda bed form, sedimentary structure, dan jangan salah mencari hubungan gitu ya. Misalnya cross bedding itu bed formnya Jones atau anti Jones. Tapi cross lamination itu adalah ripple. Nah, jadi migrated Jones, migrated anti Jones itu cross bedding. Tapi ripple yang bergeser sehingga bisa saling potong itu adalah cross lamination. Jadi bed formnya ripple. Apa bedanya? Ya ini Froude number-nya berbeda nih. Makin ke kanan makin besar nih. Jadi kecepatannya berbeda atau kedalamannya yang berbeda. Nah, Anda harus tapi itu untuk bottom traction, ini untuk gravity mass flow. Gravity mass flow lain lagi. Gravity mass flow itu aliran massa, bukan butir dibawa oleh kecepatan, bukan. Tapi aliran massa. Dan macam-macamnya dia bisa debris flow, akibat matrix strength, bisa grain flow, fluida. Ya, Anda harus punya rekaman konsep ini ketika Anda mengamati batuan. Anda tahu sehingga kemudian, oh ini bottom traction atau ini turbidite. Ini bottom traction atau ini debride, high density gravity mass flow. Ya. Density Y ini apa nih? Contohnya ini debride, ini karang sambung ini. Breaksea, volcanic rocks, mostly monomic. Atau enggak, ada beberapa sebenarnya ada batuan sedimennya juga di sana. Nanti Anda baca deskripsinya. Nah, suatu breaksea yang mendapat debride atau gravity mass flow, dia bisa reverse graded, bisa disorganized, bisa normal graded, tetapi konglomerat, tapi breaksea, gitu ya. Sementara yang low density, yang ini relatively ya, low density itu membentuk endapan batu pasir, gravity mass flow deposit, batu pasir atau batuan yang lebih halus, dan bisa complete atau incomplete Boma sequence gitu. Oh, oke, kalau gitu ini saya gunakan untuk membedakan bottom traction. Tapi masalahnya dia bisa incomplete. Kalau incomplete isinya hanya parallel lamination dan ripple, pada bottom traction juga ada. Nah, jadi hati-hati. Tidak selalu suatu turbidite itu komplit. Nah, nanti baca deskripsinya itu. Apakah deskripsinya menunjukkan kalau itu sequence Boma atau tidak? Kalau Anda beruntung, maka yang Anda temukan dalam sequence Boma adalah convolution. Ya, ini convolution begini. Nah, ini biasanya tipikal. Sangat jarang bisa terjadi pada bottom traction, pada endapan traksi. Karena itu ini kritikal. Tapi jangan gara-gara satu ini kemudian serta-merta Anda ini kan yang lain. Jangan-jangan dia pecahan batuan ini yang convoluted itu di dalam batuan breaksea atau konglomerat yang berukuran lebih kasar. Jadi Anda perlu amati dengan baik gitu perlapisannya. Dia juga ada graded bedding dan massive graded, tapi ukurannya sandstone. Ini asli Boma ini, sandstone. Jadi berbeda dengan graded beddingnya yang ini, karena ini konglomerat atau breaksea. Ya. Kemudian ini juga soil mark cast gitu ya, soil mark yang kemudian sudah terisi. Soil mark itu bisa scouring, bisa tool marks, membentuk marks kayak tapak sepatu gitu.
Tapi kemudian terisi karena itu menjadi cast. Nah, ini contohnya ini flood cast. Ini sayangnya bukan di Karangsambung, ini di yang sekarang jadi bendungan sudah. Ini di Cinambo, Sungai Cinambo. Gitu ya, ada flood cast gitu. Bedanya apa dengan load cast? Kalau load cast itu pembebanan ke bawah, tidak punya orientasi. Tapi kalau scouring mark cast, flood cast ini dia punya arah. Karena begini, ini ada arahnya. Gitu. Nah, ini ada arahnya. Kalau dibalik gitu, dari bawah akan kelihatan begini supaya kita bisa melihat. Nah, ini arahnya. Arah sedimentasinya ke sana. Ya. Jadi kalau ini arahnya menuju Anda, jadi bukan menuju ke dalam foto. Nah, kemudian ada tool marks. Tool marks biasanya garisnya lebih lurus karena batu terseret begitu atau cangkang terseret gitu ya. Jadi punya arah yang lebih lurus. Oke, jadi inilah paling tidak 12 hal, kecuali yang kuning ini barangkali untuk sikon stratigrafi Anda tidak diharuskan mampu menginterpretasi gitu ya, mampu mengobservasi gitu. Ini setidaknya 12 hal yang harus Anda bisa berikan gitu ya dari suatu singkapan. Jangan hanya tekstur, jangan hanya struktur sedimen. Karena untuk bisa membuat suatu hasil observasi yang memenuhi tujuan PPS, maka setidaknya ini adalah 12 hal. Mungkin bapak-bapak yang lain punya hal lagi lain tambahan yang bisa ditambahkan, tetapi saya kira tidak akan kurang gitu ya. Anda harus menentukan ketebalan, Anda harus menentukan kondisi perlapisan gitu ya. Apakah erosional, apakah tegas. Sama aja Pak, tegas erosional lah, tulis saja. Enggak, beda. Erosional tidak selalu ketidakselarasan, tapi bisa berkaitan dengan subaerial erosion yang mungkin menyebabkan ketidakselarasan dalam konsep sikon stratigrafi. Tapi suatu erosion bisa saja submarine erosion, subwater, subfluvial, subaqueous erosion gitu. Meskipun biasanya submarine erosion atau subwater erosion itu menghasilkan kontak yang tegas gitu ya. Karena kemudian segera terisi. Tapi bisa saja suatu submarine erosion kalau cukup kuat, apalagi kalau terkait dengan storm, terkait dengan wave, itu menyebabkan bidang perlapisan yang erosif. Nah, jadi harus Anda catat ini erosif ini. Nah, jadi mana yang erosif, mana yang ini. Nanti di sesi berikutnya, kalau sudah sempat kumpulkan itu kesalahan teknisnya tadi itu Anda akan saya beri contoh-contoh bagaimana membedakan erosif sama kontak yang tegas supaya karena Anda nggak ke lapangan gitu ya. Kita lihatlah nanti. Ya, jadi Anda harus catat itu. Itu semua akan ada gunanya atau dia berangsur gitu ya. Gitu. Atau dia suatu subaerial misalnya channelnya, tapi subaerialnya tidak ada hubungannya dengan unconformity-nya sikon stratigrafi karena laterally accretion. Sungai itu memang mengerosi dan channelnya berpindah. Nah, itu juga erosi itu. Dan menghasilkan erosional di bawah satu succession, bukan hanya di bawah satu lapisan. Jadi satu succession tertentu. Ya. Nah, ini juga harus ada ceritanya ini. Ada kontak yang di situ, ada kontak ini sama dengan tadi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi contoh yang kurang bagus karena skalanya ada di tengah gitu. Tidak jelas apakah saya memfoto skala atau memfoto singkapannya, jelas ya. Nah, kemudian nanti di sesi berikutnya kita coba contoh-contoh ya dari foto yang ada nanti ya, kalau bisa tepat saya susun untuk menunjukkan pada Anda. Tetapi kita berdiskusi sedikit, nanti mungkin bapak-bapak yang lain kalau mau menambahkan bahwa ada aspek-aspek dalam tekstur, warna gitu. Wah, warna apa ya? Nah, Anda harus tahu warna sebaiknya apa. Apakah saya tulis hijau dan biru atau sebenarnya cenderung merah atau abu-abu atau putih gitu atau coklat atau jadi warna-warna yang mana. Anda pasti harus tahu tujuan warna itu apa. Oh, warna itu chemical composition, chemical condition di lingkungan pengendapan atau warna itu mengandung komposisi gitu. Nah, itu masing-masing punya konsekuensi di dalam Anda memberikan pemberian warna gitu ya. Ada bundaran, ada kebulatan gitu ya. Nah, itu di sesi berikutnya. Kalau nanti. Kemudian nanti kita akan diskusi juga penentuan satuan stratigrafi. Jadi litostratigrafi dikelompokkan berdasar sama litologi gitu. Atau biostratigrafi berdasar
fosil-fosil penyusunnya gitu dari sampel-sampel yang diambil. Nah, mana yang akan kita gunakan ya? Kita akan menggunakan litostratigrafi pada kesempatan ini, tapi Anda juga mungkin harus mengerti satuan biostratigrafi. Tentunya sudah mengerti, ada di kuliah stratigrafi, gitu ya. Kemudian nanti kita juga berdiskusi bersama Mas Probo tentang teknik pengukuran penampang stratigrafi, ya. Jadi Anda harus membuat lintasan sama dengan lintasan geologi, tetapi sekali lagi di dalamnya harus mengandung pemerian yang lebih rinci, gitu, karena tujuan dari PPS lebih lagi dibanding atau Anda diharapkan melakukan analisis yang lebih jauh dari hasil data yang Anda peroleh, meskipun terutama adalah Anda punya kemampuan teknikal. Baik, sudah terlalu panjang sebenarnya, jadi silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita mungkin break dulu 15 menit begitu untuk saya coba siapkan sesi berikutnya supaya bisa menambah pengetahuan Anda di dalam pemberian beberapa ini, karena ada contoh-contoh foto-foto dari beberapa tempat, dan kemudian nanti siang dilanjutkan dengan teknik itu. Oh, dan penentuan satuan ya. Mungkin penentuan satuan kita tunda. Kita tunda setelah Anda melihat datanya supaya Anda tidak terlalu krem semua dimasukkan gitu kan, tumpah nanti malah kita. Apalagi kalau yang masih belum mandi gitu, mungkin dengan informasi yang banyak ini nina pupuk yang bagus untuk kembali tidur gitu ya. Semoga tidak ya, joke aja itu. Baik, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita ketemu lagi 15 menit. Atau ada tambahan dari bapak-bapak, silakan. Gak ada. Jadi 15 menit saya mau pakai untuk diskusi sama dia. Oh, oke. Kalau Nuki, ada maaf. pertanyaan. Ya, silakan Pak Aswan mau menambahkan tuh. Saya mau minta tolong Nuki malah kalau misalnya batuan beku tapi aliran lava, gitu. Kalau intrusi kan memang kita pernah sepakat ya tidak masuk di kolom. Nah, tapi kalau aliran lava bagaimana? Ya dalam paling tidak pada saat PPS sekarang ini apakah akan masuk kolom atau sudah memang tidak saja gitu. Terima kasih itu Pak Nuk. Oke, baik, nanti mungkin di dalam teknis penyajiannya Pak Aswan ya, supaya mereka betul dengan data. Tapi itu memang hal yang ya kita perlu kesepakatan saja lah, karena stratigrafi sebenarnya konsep-konsep stratigrafi itu berlaku untuk batuan sedimen gitu ya. Karena itu kalaupun ada unconformity yang melibatkan batuan kristalin gitu ya, non-conformity misalnya, itu pun dilakukan ketika terjadi erosional dan di atasnya diendapkan batuan sedimen. Jadi ada satu hubungan dengan batuan sedimen. Tapi kadang suatu lava itu perlu ditegaskan dia berada di antara pengendapan batuan yang mana gitu. Sehingga ya nanti kita bahaslah, terutama dengan Pak Khalid nih sebagai ini, kita ajarkan teknikal yang seperti apa gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, makasih Pak Aswan. Ya, sama-sama Pak. Pak Aswan nanti itu kan ya tentang sampling apa gitu. Waduh. Siang setelah Probo juga boleh. Probo aja. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan pada Pak Khalid. Oke. Ada pertanyaan? Mana ini anak-anaknya? Anak-anaknya masih ada nggak ini nih? Ya itu saya curiga juga. Oh, ada chat 12 itu apa tuh? Ada itu. Dona, ya Dona silakan nanya Dona. Oh, enggak, itu untuk Pak Khalid. Itu Dona mau nanya itu. Ya boleh mau nanya Pak. Di slide terakhir itu penampangnya itu kan menerus ada kontak antar batuan. Itu datanya dari mana ya Pak? Sedangkan singkapan kan hanya sebagian-sebagian, kita tidak melihat ada apa sih kontak antar litologi gitu. Yang ini ya? Yang terakhir itu ini? Iya Pak. Oke. Jadi ini nanti dalam tekniknya ya. Nanti akan kita diskusikan lah. Oh iya baik Pak. Mbak Dona. Ya. Jadi ini kan menerus begitu ya. Padahal kita hanya lihat di permukaan gitu ya. Nah, penampang itu adalah
bagian lain yang biasanya termasuk hal yang harus dikumpulkan. Jadi penampang itu bukan deskriptif gitu ya. Penampang itu adalah suatu analisis gitu, dan mungkin disertai dengan interpretasi gitu ya. Jadi kadang penampang yang dihasilkan berbeda ketika kita punya hasil analisis tambahan, misalnya analisis labnya menunjukkan umur yang berbeda, kemudian kita bisa menambah di penampang itu suatu simbol ketidakselarasan misalnya begitu ya. Kemudian kita punya data kedudukan lapisan gitu kan, sehingga bisa kita rekonstruksi gitu ya. Jadi dia hasil suatu analisis. Tapi pertanyaan jawaban simpelnya adalah kenapa kita bisa menarik terus ke sana, karena kita mengukur kedudukan lapisannya, Mbak Dona. Jadi ini ada 17 derajat gitu ya. Jadi kalau ditarik penampang, maka kita tahu bahwa kemiringan lapisan satuan ini adalah 17 derajat ke bawah permukaan sana. Gitu. Ada cara teknikal nanti di dalam membuat penampang. Di pemetaan mungkin akan pra-pemetaan akan diajarkan. Jadi atau di PPS Pak Khalid ya? Diajarkannya di mana buat penampang? Setelah struktur pasti kan? Di apa sebenarnya penampang kan sudah diajarkan, tetapi kalau mau ada waktu PPS silakan saja karena di PPS itu kan disuruh buat kolom ya, bukan penampang ya. Boleh. Jadi biasanya ada penampang lintasan, penampang peta lintasan. Iya, jadi maksudnya bentar. Langkah dan kompas kemarin Edi sudah ajarin. Oke. Cuma itu buat mahasiswa ini. Ini contoh yang tadi yang ditegur sama Pak Edi. Cara membuatnya itu jangan dikotakin itu. Misalnya ada singkapan, nah singkapan itu digambar sesuai dengan arah strike itu. Misalnya di nomor 3 itu ada lempung kan, strike-nya 17 derajat situ. Jadi itu simbol gambar lempungnya itu mengikuti strike gitu, dan tidak dikotakin. Itu yang tadi Diano gitu. Ya. Jadi maksud saya begini tadi, sesuai pertanyaan Dona. Jadi rekonstruksinya itu nanti ada cara di dalam struktur geologi itu ada yang chevron gitu ya, ada yang ada yang arch method, ada yang cara yang lain. Freehand tapi artinya bukan dengan tangan kosong ya. Freehand itu artinya tidak rekonstruksi arch gitu ya, tetapi tetap dengan rekonstruksi, pasti bukan harus freehand itu boleh acak-adut, boleh enggak, bukan gitu. Jadi ada teknik-teknik di dalam melanjutkan ini. Nah ini kebetulan contoh saja yang tidak pakai teknik apa-apa, jadi kedudukan lapisannya sekian, ya ditarik aja sekian gitu. Nah, berarti maksudnya penampang itu hasil interpretasi gitu ya Pak? Iya, tetapi ini pasti Anda diharapkan tidak begini nanti. Setelah Anda menguasai tekniknya, karena ada kedudukan lapisan yang misalnya ini 17, di sebelah sini 6 derajat. Itu akan memberi konsekuensi rekonstruksi di bawah permukaannya sana. Nah, karena di bawah titik 3 itu 17, tapi di bawah titik 5, lapisan-lapisan itu kalau selaras, itu kemudian berubah kedudukannya menjadi 6 derajat. Bukan 6 derajat, ini berapa nih? 15. 6 itu nomor stasiunnya. Kemudian berubah jadi 20, ini 20 berubah jadi 15 gitu ya. Jadi ada satu rekonstruksi yang mengikuti kedudukan lapisan. Kalau mereka saling selaras. Kalau tidak selaras, maka perbedaan kedudukan lapisan itu konsekuensi dari ketidakselarasan. Itu yang saya sebut kenapa ini analisis lah, bukan interpretasi lah. Jangan kemudian cepat-cepat interpretasi, analisis lah. Analisis itu mengolah data menjadi sesuatu yang punya hubungan tertentu menurut kita gitu. Hubungan struktur, ya hubungan struktur yang kita ini. Jadi kita buat analisis. Hubungan stratigrafi karena tidak selaras, hasil analisis fosilnya atau interpretasi lingkungan pengendapannya memberi dorongan bahwa ini ketidakselarasan, ya maka rekonstruksinya menjadi punya konsekuensi terhadap itu. Itu yang saya sebut sebagai analisis. Ya, Dona, kalau kamu buat penampang memotong sinklin itu di atas itu ya, dari 5 ke sana itu sinklin, itu kan sayap kirinya itu 120, sayap kanannya itu sayap kanannya 20, sayap kirinya kan 15. Jadi itu kan ada metodologinya bagaimana cara membuat satu model sinklinnya. Yang jelas kan asimetris ya sinklinnya gitu. Ya. Ada model itunya. Ada yang pakai arc method ya, ada yang pakai model chevron dan lain-lain itu. Di situ nanti kamu buat itu. Ini kan baru gambar peta proyeksi bidang datar pada horizontal di permukaan bumi kan. Nah gitu. Itu yang saya maksud setelah struktur itu Pak Khalid. Tapi ya kita akan coba juga di stratigrafi nanti
makin disempurnakan lah setelah metode struktur. Ada, nanti di struktur itu ada, nanti di Kalisoka dicoba nanti disuruh buat penampang di situ. Oke. Kalau di Loulo sama Mandala lebih ke distreskan ke analisa strukturnya untuk mengetahui jenis sesar yang melewati kedua lokasi itu. Kalau di Kalisoka itu memang ada yang kita suruh buat penampang itu tuh, ya, penampang bagaimana untuk mengajarkan itu. Nah itu. Kalau yang gambar singklin yang buat di gambarnya Nuki ini, seumur hidup kamu cari di lapangan nggak ada garis itu. Itu hanya dibuat di dalam interpretasi di atas peta. Ya, yang ada itu cuma itu yang kamu bisa ukur yang 20 derajat sama yang 15 derajat itu. Tapi garis yang dibuat singklin itu tidak ada dalam peta. Nah, kita bisa tarik begitu, tapi setelah kita rekonstruksi, kita gambarin lagi, itu bisa aja sumbu singkelnya berubah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sesuai dengan hasil daripada rekonstruksi. Kebayang, Dona? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Enggal sudah mau hadir, itu dia mau nanya itu. Silakan, Enggal. Ya, cukup, Pak. Nah. Ada lagi yang ingin tanya, yang bagus kuliahnya dari Pak Nuki ini, filsafat sedimentologi, dan buat stratigrafinya nanti diteruskan nanti siang sama malam ya oleh nih. Itu yang kepikir.